Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Saputra Tobing dengan NIM 4004032465008 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Saya dari kelas praktikum C. Di sini saya akan menjelaskan sistem kendali temperatur menggunakan Autonix, TK4S, dan T4RN. Praktikum sistem kendali temperatur menggunakan Autonix dengan metode pengambilan data manual. Tujuannya yaitu memahami kendali on-off dan PID, serta menganalisis kinerja sistem kontrol suhu. Adapun penjelasannya yaitu respons sistem adalah reaksi keluaran output terhadap suatu masukan yaitu input. Dalam sistem kontrol, kita ingin tahu seberapa cepat dan stabil sistem mencapai set point. Parameter pentingnya adalah overshoot atau MP dan waktu tunak atau settling time atau TS. Lalu selanjutnya yaitu pada sistem open loop, pengendali tidak memperhatikan umpan balik dari sensor. Artinya, output tidak dikoreksi meskipun hasilnya tidak sesuai. Contohnya, pemanas listrik yang terus menyala tanpa sensor suhu. Lalu, sistem closed loop memiliki umpan balik yaitu feedback dari sensor. Sensor membaca suhu aktual atau PV dan membandingkannya dengan suhu yang diinginkan atau SP. Jika ada selisih, sistem otomatis menyesuaikan daya pemanas untuk menjaga suhu tetap stabil. Adapun perangkat Autonix TK4S atau T4RN yaitu berfungsi sebagai pengendali temperatur digital. Alat ini memiliki tampilan PV atau SP, mode manual auto, multi set point alarm, dan fungsi auto tuning PID. Pengguna dapat mengganti nilai parameter melalui tombol navigasi di panel depan. Termokopel tipe K digunakan untuk mendeteksi suhu, sementara lampu pijar berfungsi sebagai aktuator pemanas. Pada proses pengambilan data manual, data diambil dengan mencatat nilai PV dan SP secara berkala selama proses pemanasan dan pendinginan. Setiap perubahan suhu dicatat untuk menganalisis bagaimana sistem merespon perubahan pada set point. Kontrol on-off dengan hysteresis. Kontrol on-off bekerja dengan dua posisi, on dan off. Prinsipnya menggunakan hysteresis, yaitu jarak antara titik on dan off. Tujuannya untuk mencegah chatter, yaitu switching terlalu cepat di sekitar satu titik suhu. Hysteresis yang sempit membuat suhu lebih stabil, tapi bisa mempercepat ausnya relay. Hysteresis yang lebar cocok untuk sistem lambat seperti pemanas udara atau kulkas. Lalu selanjutnya yaitu kontrol PID atau time proporsional. Pada kontrol PID time proporsional, sinyal kontrol berupa rasio on-off dalam satu periode waktu tetap. Jika suhu terlalu rendah, durasi on lebih lama. Jika mendekati set point on-off, on dan off hampir seimbang. Metode ini membuat pengendalian lebih halus dan overshoot lebih kecil dibanding on-off murni. Adapun kesimpulan dari praktikum ini yaitu kontrol on-off sederhana namun kurang halus dan sering berosilasi. Kontrol PID memberikan respon yang lebih stabil dan presisi. Lalu pemahaman tentang respon sistem dan parameter tuning sangat penting dalam desain kontrol. Mungkin di sini saya akan menampilkan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Di sini dirangkai dulu rangkaiannya agar lampunya dapat menyala dan dapat diambil datanya. Lalu diatur 36.
Lalu akan cara pengambilan datanya, kita akan mencatat on-off suhu dan hysteresis. Suhu 50 yaitu hysteresisnya 2, suhu 50 hysteresisnya 5, suhu 60 hysteresisnya 2, dan suhu 60 hysteresisnya 5. Dan untuk PID-nya, suhunya itu 50 derajat. Untuk proporsionalnya ada 10, untuk integral ada 1, dan untuk D-nya ada 10 juga. Nah, ada beberapa tabel atau data yang telah kita ambil. Di sini setiap detik suhu akan naik. Dapat dilihat seperti di tabel. Untuk on off 1, setiap detik 1, suhunya akan naik dengan stabil. Dapat dilihat. Mungkin untuk praktikum kali ini kami melakukannya dengan benar dan tepat. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan untuk materi ini. Apabila ada kesalahan atau tindakan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.